Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di dalam satu majelis, walaupun bukan majelis secara langsung Ustaz ya. Kita sekarang bertatap muka di hadapan gadget atau laptopnya masing-masing ini karena adanya pandemi ini, qadarullah menuntut kita juga untuk lebih kreatif Ustaz ya. Thalabul ilmi tetap jalan terus insya Allah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita kedatangan tamu istimewa di malam ini yang kita tunggu-tunggu. Beliau Ustadz Fadlan Famsyah, LC MHI. Sehari-hari beliau sebagai dosen Ustadz ya. Aktivitas sehari-harinya di STAI Ali bin Abi Thalib, kemudian ada kesibukan lain sebagai Dewan Pembina di Mahad Al-Ihsan di Surabaya, kemudian berbagai aktivitas. Mungkin narasumber Al-Iman TV, teman-teman juga bisa melihat di Facebook atau di YouTube sering live, bisa disimak juga kajian-kajian beliau insya Allah. Ya, alhamdulillah di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk membimbing kita semua. Ustadz, kami semua ini ingin ditunjukkan jalan menuju surga ini kemana Ustadz? Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa meraihnya. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu sambil saya juga mengadmit rekan-rekan yang lain. Ini yang hadir dari berbagai wilayah, ada yang dari Jakarta, alhamdulillah. Kemudian ada yang dari Sumatera juga, kawan-kawan, alhamdulillah. Fadal Ustaz. Ya, sebelum saya mulai, suara saya jelas? Apa perlu saya pakai mic? Cukup ya? Jelas Ustaz. Jelas, baik. Alhamdulillah. Bisa dimulai? Ya, tafadhal Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangka mempelajari kalamullah, fa inna astaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kalamnya Allah, yaitu Al-Quran. Dan insya Allah kita akan mempelajari kalamullah, sebaik-baik kalam. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Abu Rasya As-Sundawi yang telah mengawal atau ya moderator kegiatan ini. Jazakumullah khair. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sebuah tema tentang tafsir Al-Quran, tepatnya surat Al-Fatihah. Jadi kita akan belajar tentang tafsir surat yang pertama di dalam Al-Quranil Azim, yaitu surat Al-Fatihah. Sebelum kita menjelaskan tentang surat Al-Fatihah, kita harus tahu mengapa surat ini akan surat Al-Fatihah. Jadi namanya adalah surat Al-Fatihah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin. Kenapa surat ini disebut surat Al-Fatihah? Li'annahu fataha bihal Qur'anul Azim atau Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah dari segi etimologi dari akar kata fataha yaftahu. Ya, fataha artinya membuka. Nah, Al-Fatihah ini pembuka. Di surat Al-Fatihah artinya surat pembuka.
Dikatakan pembuka karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat Al-Fatihah sebagai pembuka dari Al-Qur'an. Maka definisi dari Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya biwasitati Jibril alaihissalam al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas ala sabilit tawaturi. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril alaihissalam, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan insya Allah pada pertemuan baik ini kita belajar tentang tafsir surat Al-Fatihah. Nah, selain nama Al-Fatihah, Al-Fatihah ini juga memiliki nama lain. Silakan dicatat ya, karena ini adalah surat yang menjadi rukunnya Al-Quran. Rukunnya sholat. Surat yang selalu kita baca, minimal orang Islam membaca surat Al-Fatihah ini 17 kali sehari semalam. Itu harus, kalau enggak bisa batal sholat. Karena ini merupakan rukunnya sholat. Tentunya karena sering kita dengar, sering kita baca, maka kita harus paham maknanya, paham khasiatnya, paham keutamaannya, paham tafsirnya. Maka dari itulah ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita belajar tentang surat Al-Fatihah. Taib, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah, diantaranya adalah Ummul Quran. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Mengapa dikatakan Ummul Quran? Karena seluruh intisarinya Al-Quran ada di surat Al-Fatihah. Maka disebut Al-Um. Itu artinya ibu, induk. Ummul Quran artinya induknya Al-Quran. Intisari Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah. Di antara nama yang lain adalah Ruqyah. Bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Itu Rasulullah SAW sendiri mengatakan annaha ruqyah. Bahwasanya Al-Fatihah itu obat. Jadi Al-Fatihah itu bisa dijadikan penawar. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga nama lain dari Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Itu dari sisi nama. Ya. Kemudian ikhwatal iman, surat Al-Fatihah ini Makkiyah. Apa artinya Makkiyah? Artinya diturunkan ketika Nabi masih di kota Mekah atau diturunkan ketika Rasulullah sebelum hijrah ke kota Madinah. Artinya termasuk di awal-awal. Ya. Kemudian jumlah ayatnya ada 7 surat Al-Fatihah ini. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, apa saja keutamaan surat Al-Fatihah ini? Yang pertama, keutamaan surat Al-Fatihah yang pertama adalah bahwasannya surat Al-Fatihah a'dhamu suratin fil Qur'anil Azim. Seagung-agungnya surat di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Tidak ada surat di dalam Al-Fatihah, tidak ada surat dalam Al-Quran yang keagungannya melebihi Al-Fatihah. Tidak ada. Mana dalilnya? Silakan didengarkan. Saya sampaikan sebuah riwayat. Ada seorang sahabat Nabi yang berkata, ya, seorang Abu Sa'id, sahabat Nabi, Abu Sa'id berkata, kuntu usolli fada'ani Rasulullah falam ujibu hatta salaitu. Aku pernah sholat di masjid, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadaku. Ya, jadi pernah seorang sahabat Nabi Abu Sa'id, beliau ini sedang sholat, didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengucapkan salam kepada beliau, Assalamualaikum. Dan sedangkan Abu Sa'id tadi dalam keadaan
sholat. Ya, Abu Sa'id Al-Mu'alla sedang sholat, kemudian datang Rasulullah SAW dan Rasulullah mengucapkan salam. Akan tapi sahabat tersebut tidak menjawab salamnya Nabi karena beliau sedang sholat. Kemudian fa'ataituhu, setelah selesai sholat, sahabat ini ke Rasulullah SAW dan Rasulullah berkata kepada beliau, ma mana'aka an ta'tiyani. Apa yang memanggilmu, apa yang menghalangi dirimu untuk datang kepada aku ketika aku memanggilmu tadi. Jadi sahabat ini namanya Abu Sa'id Al-Mu'alla sedang sholat. Ketika sholat dipanggil sama Nabi. Tapi sahabat ini tidak mau datang ke Nabi karena posisinya sedang sholat. Ketika selesai sholat baru sahabat ini datang ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata, apa yang menghalangimu untuk datang kepadaku padahal aku memanggil kamu? Maka dijawab sama sahabat ini, ya Rasulullah, inni kuntu usolli, ya Rasulullah, tadi aku sedang sholat. Ya. Maka Nabi mengatakan, alam yakulillah, bukankah Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruhmu ya kepada yang memberi kehidupan kepadamu. Bukankah aku tadi memanggil kamu? Kenapa kamu gak datang? Gitu lah. Maka kemudian setelah itu diterangkan di sini Rasulullah bersabda, "Lau allimannaka a'dham suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Wahai Abu Sa'id, aku akan ajak kepadamu sebuah surat teragung di dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid. Fa akhadha bi yadi falamma arada an yahruja minal masjid qultu ya Rasulullah in qulta la'alaman law allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Maka ketika beliau ingin keluar masjid, ya, maka aku berkata, ya Rasulullah, sungguhnya engkau tadi berkata bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku seagung-agungnya surat di dalam Al-Quran. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, na'am, iya. Dan surat teragung di dalam Al-Quran adalah, kata Nabi, Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai selesai. Kata Nabi, ya sab'ul mathani, itu adalah sab'ul mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Ya. Jadi hadis ini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah menunjukkan tentang seagung-agungnya surat di dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah, bukan yang lain. Hadis yang lain dikatakan yang semisal dengan ini, ya, ada seorang sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab pun demikian, diajari oleh Nabi, mau saya ajarkan seagung-agungnya surat di dalam Al-Qur'an yang tidak pernah Allah turunkan di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur. Ya, ada sebuah ayat kata Rasulullah SAW, sebuah surat di dalam Al-Qur'an yang tidak pernah Allah turunkan dalam surat dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur, bahkan dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada yang semisal dengan surat tersebut. Surat tersebut adalah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Ya, itu menunjukkan keutamaan yang pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu bahwa surat Al-Fatihah adalah seagung-agungnya surat di Al-Quran, bahkan dalam Injil, Taurat, Zabur tidak ada yang semisal dengan surat Al-Fatihah. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian keutamaan yang nomor 2, ikhwatal iman, innaha ruqyah, bahwasannya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah, obat, penawar. Ya. Mana dalilnya? Dari seorang sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan bahwa para sahabat Nabi pernah berjalan dalam sebuah perjalanan. Kemudian para sahabat Nabi ini kehabisan bekal. Ingin datang ke sebuah kampung, sebuah suku, ingin dijamu pada suku tersebut karena para sahabat kehabisan bekal.
Akan tapi penduduk tempat tersebut enggan untuk menjamu para sahabat. Sampai suatu ketika disebutkan bahwa Sayyidul Hayyi, disebutkan bahwa pemimpin kaum atau ketua sukunya itu tersengat hewan berbisa. Maka akhirnya barulah datang seorang wanita datang ke rombongannya dan mereka mengatakan, adakah di antara kalian ini seorang yang meruqyah? Maka berdirilah salah seorang sahabat Nabi dan mengatakan, iya aku bisa meruqyah. Dan para sahabat yang lain tidak menduga bahwa orang ini bisa meruqyah. Fa'amarallahu bisalatsina satan. Ya, dan mereka dan sahabat yang bisa meruqyah ini ya mau meruqyah kalau ya dikasih itu tadi salatsina satan, 30 ekor kambing. Sedangkan kami diberi minum susu. Nah, itu apa namanya? Suku. Jadi ceritanya begini, ketika sahabat tadi itu membacakan ruqyah dan berhasil dan sembuh, maka ketua sukunya memerintahkan agar orang tersebut diberi 30 ekor kambing dan diberi minum susu. Yang sebelumnya nggak boleh, tapi karena sahabat tersebut bisa meruqyah, bisa menyembuhkan ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dibacakan surat Al-Fatihah dan sembuh, maka diberi hadiah 30 ekor domba atau kambing. Kemudian setelah kembali ke para sahabat, maka para sahabat ini enggan untuk memakan yaitu kambing-kambing tersebut. Dan sebagian mereka mengatakan kita nggak boleh menyentuh kambing ini sampai kita datang ke kota Madinah dan kita sampaikan kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Boleh nggak ini nyuwok pakai surat Al-Fatihah, kemudian bisa menyembuhkan atas izin Allah, terus diberi hadiah 30 ekor kambing. Tidak dimanfaatkan 30 ekor kambing ini. Akhirnya para sahabat datang ke Rasulullah SAW di kota Madinah, terus disampaikan, ya Rasulullah, di perjalanan ada salah seorang di antara kami yang bisa meruqyah dan sembuh dengan ruqyah itu. Ya, kemudian diberi hadiah 30 ekor kambing. Apakah boleh kami memanfaatkannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ma yudrihi anha ruqyah. Ya. Bagaimana dia tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Dan Rasul mengatakan, kamu bagi kambing-kambing itu, ya, kemudian berikan untukku satu saham. Jadi aku minta satu bagian gitu. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan aku minta bagian dari kambing-kambing 30 itu satu bagian, itu dalil bahwa Rasulullah SAW membenarkan tindakan sahabat yang meruqyah tersebut. Jadi ketika Rasulullah mengatakan dari mana dia tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah, ini pertanyaan tujuannya menetapkan, bukan pertanyaan tujuannya mengingkari. Jadi ketika sahabat ini bisa meruqyah dan menyembuhkan orang atas izin Allah dengan surat Al-Fatihah, maka Rasulullah SAW mengatakan, kok dia tahu? Dari mana dia tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Lah, pertanyaan ini bukan pengingkaran, tapi pertanyaan ini adalah penetapan. Di antara dalilnya adalah Rasulullah mengatakan, bagikanlah kambing-kambing itu dan berikan satu bagian kepadaku. Nah, itu dalil bahwa Rasulullah membenarkan tindakan itu, dan itu juga dalil bahwa surat Al-Fatihah adalah bahwa surat Al-Fatihah adalah obat penyembuh. Maka dari itu ikhwatal iman, ini adalah fikihnya gitu loh. Jadi kalau jenengan ya punya putri, punya anak kecil, nangis tengah malam misalnya kan, atau demam, ya, atau kena tersengat hewan berbisa, maka silakan diruqyah dengan surat Al-Fatihah sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat tadi dan Rasulullah SAW membenarkannya. Ini termasuk hadis takrir, hadis penetapan. Rasulullah tidak mengingkari, Rasulullah mengiyakan. Ya, maka ini tidak mengapa. Itu adalah keistimewaan nomor 2 dari surat Al-Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah adalah obat atau ruqyah, jampi atau suwuk yang dibolehkan. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antara keutamaan surat Al-Fatihah yang nomor 3 ya, adalah bahwa surat Al-Fatihah ini cahaya. Surat Al-Fatihah ini cahaya sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan juga kitab Sunan Nasa'i dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abbas berkata, ketika Rasulullah SAW sedang bersama Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara dari atas. Ya, Jibril mendengar suara dari atas. Faqala hadza babun qad minas sama ma futiha qad. Perhatikan, Rasulullah SAW pernah bersama malaikat Jibril. Kemudian ada suara dari atas langit. Maka Jibril berkata, hadza babun qad futiha minas sama'i ma futiha qad. Ya, Jibril mengatakan ini adalah suara dibukanya sebuah pintu yang pintu itu belum pernah dibuka sebelumnya. Fanazala minhu malakun fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala absyir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah. Ya, maka malaikat Jibril tadi mengatakan, absyir, ya, bergembiralah wahai Muhammad dengan dua cahaya. Ya, bergembiralah wahai Muhammad dengan dua cahaya. Yang mana kamu diberi oleh Allah dua cahaya itu, yang dua cahaya ini tidak diberikan kepada siapapun seorang nabi sebelum. Tidak diberikan kepada siapapun nabi sebelummu. Dua cahaya itu adalah yang pertama Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Sedangkan cahaya yang nomor 2 adalah khawatim suratil Baqarah, yaitu penghujung penutup surat Al-Baqarah. Jadi itu adalah ma'an Al-Fatihah yang nomor 3, bahwa Al-Fatihah adalah cahaya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 4 di antara keutamaan, ya nomor 4 ya, di antara keutamaan surat Al-Fatihah bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan rukunnya sholat. Artinya kalau seandainya orang itu sholat tidak mengerjakan surat Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Maka dari itulah Rasulullah SAW bersabda, man lam yaqra bi Fatihatil Kitab fala sholata lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak ada sholat baginya. Artinya sholatnya batal, sholatnya nggak dianggap, karena Al-Fatihah, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama, surat Al-Fatihah adalah rukunnya sholat. Rukun itu adalah sesuatu yang ada dalam ibadah, kalau ditinggalkan maka batal. Lah, posisinya surat Al-Fatihah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi satu-satunya surat yang rukunnya sholat. Tidak ada surat dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran yang menjadi rukunnya sholat kecuali surat Al-Fatihah. Dan mau tidak mau kaum muslimin membaca surat Al-Fatihah 17 kali. Itu paling minimal sholat fardhu tok itu. Belum nanti ditambah sholat sunnah, sholat nafilah, sholat rawatib. Yang wajib saja kita wajib membaca surat Al-Fatihah tadi sebanyak berapa tadi? 17 kali. Jadi itu keutamaan yang nomor 4. Allah Subhanahu wa taala memilih surat Al-Fatihah menjadi surat rukun di dalam sholat. Kemudian keutamaan yang nomor 5. Keutamaan yang nomor 5, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab setiap hamba yang membaca surat Al-Fatihah. Ya, saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab setiap seorang hamba yang membaca surat Al-Fatihah. Ini adalah menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah. Disebutkan di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi
Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menunjukkan ini hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi, kata Allah, aku bagi salat itu menjadi dua. Antara diriku dan antara hambaku. Aku telah membagi menjadi dua bagian. Antara diriku dengan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Minta apa saya kasih gitu loh kata Allah. Jaminan dari Allah. Bagi hambaku apa yang ia minta. Jika hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Wa idza qala, kalau hambaku berkata Ar-Rahmanir Rahim. Kalau seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab dan Allah mengatakan, Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala, dan kalau hambaku berkata Maliki yaumiddin. Kalau hambaku mengatakan Maliki yaumiddin, kalau Allah, maka Allah menjawab majjadani abdi, hambaku memuliakan aku. Wa qala marratan fawwadau ilayya amri. Umatku telah menyerahkan, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Ya. Kemudian fa idza qala, jika hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jika hambaku berkata seperti itu, qala, maka Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antara diriku dan antara hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Wa idza qala, dan kalau hambaku berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau hambaku berkata itu, qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jadi ikhwatal iman, kalau kita ini membaca surat Al-Fatihah, hakikatnya kita ini bermunajat. Apa sih bermunajat? Berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita pahami, harus kita renungkan, harus kita resapi betul-betul. Jadi kalau kita itu sedang membaca surat Al-Fatihah, hadirkan hadis ini dalam diri kita. Hadirkan hadis ini dalam diri kita. Kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit menjawab ucapan kita dan Allah berkata hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah yang ada di atas langit berkata asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Jika kita kata Maliki yaumiddin, Allah yang ada di atas langit menjawab majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Nah, ini sampai selesai kita hayati, ya, kita perhatikan betul-betul bahwa ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu kita dijawab oleh Allah. Makanya bacanya harus tumakninah. Pelafatan hurufnya harus jelas. Kalau bisa harus ayatan-ayatan, kita baca per ayat. Ayat, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi per ayat, dan kita harus menanamkan dalam diri kita. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini, Allah sedang mengajak bicara kita. Allah sedang menjawab ucapan kita. Nah, ini keutamaan surat Al-Fatihah yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Nah, itu masalah keutamaan ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 5 kurang lebih. Yang pertama, bahwa Al-Quran adalah seagung-agungnya surat di dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Fatihah adalah ruqyah, suwuk atau jampi yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga, surat Al-Fatihah adalah cahaya. Kemudian yang nomor 4, surat Al-Fatihah adalah apa tadi? Yang nomor 4, rukun salat.
Yang mana kalau seorang tidak membacanya batal sholatnya. Kemudian nomor 5, bahwa seorang yang membaca surat Al-Fatihah dia langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan surat Al-Fatihah yang tidak ada pada surat-surat yang lain. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah itu memang sepakat 7 ayat. Tetapi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah apa tidak? Bisa dipahami? Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah ataukah tidak? Ini adalah permasalahan. Apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Fi hadza khilafun bainal ulama. Dalam pembahasan ini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah bagian, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah dan dibaca secara jahar. Tapi ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Quran, oke. Tetapi dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, pendapat yang kedua ini yang dirojihkan oleh pengarang kitab ini, yaitu tafsir Juz Amma. Al-Imam Al-Utsaimin merojihkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat tersendiri yang dibaca di awal surat. Makanya sebelum baca Qul Huwallahu kan ada Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu ahad, Allahus samad. Sebelum membaca surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sebelum membaca surat Al-Alaq atau Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kesimpulan yang disimpulkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Qur'an yang tersendiri, ya, bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi dia adalah surat yang membuka surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Oke. Kalau memang Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka terus bagaimana katanya 7 ayat? Tadi kan gitu ya. Para ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah berapa ayat tadi? 7 ayat. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah misalnya, terus bagaimana kok bisa 7? Maka kata Al-Imam Al-Utsaimin, potongannya adalah Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa dipahami insyaallah? Nah, jadi menurut beliau ini, menurut Syekh Utsaimin bahwa pembagiannya itu tidak dimulai dari bismillah, tapi dimulai dari alhamdulillah. Mana dalilnya yang menunjukkan itu? Dalil yang menunjukkan itu adalah hadis yang pertama tadi yang dibuka oleh Mas Abu Rasyad tadi di awal. Rasulullah mengatakan, maukah kamu saya tunjukkan sebuah surat paling agung di dalam Al-Quran sebelum keluar dari masjid, ya kan? Terus setelah keluar dari masjid, Rasulullah mengatakan surat teragung di dalam Al-Quran adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah tidak memulainya dengan apa? Dengan apa? Rasulullah tidak memulainya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini adalah khilaf yang muktabar, ya. Jadi kita nggak usah bingung masalah itu, karena kita sendiri kalau baca Al-Fatihah ya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuman Rasulullah SAW itu fi aghlab, ya, yang paling sering dilakukan Nabi adalah mensirrikan Bismillah. Terlepas dari pendapat yang mengatakan Bismillah bagian Al-Quran apa tidak dalam Al-Quran, yang jelas Rasulullah membaca tapi mensirrikannya. Jadi kalau membaca setelah sholat ya Allahu Akbar, maaf, ketika mulai sholat Allahu Akbar, Rasulullah SAW
mensirikan Al-Fatihah, mensirikan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim syirik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang sering dilakukan. Meskipun ada riwayat juga dari Abu Hurairah, Rasulullah juga pernah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dalam hal ini, ya kesimpulannya, Rasulullah SAW ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, keseringannya Nabi, yang sering dilakukan Nabi itu mensirikan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat juga pernah ya sesekali menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian tadi kan sudah dikatakan bahwa surat Al-Fatihah, mohon maaf Mas Abu Rasya, kita belum masuk tafsir. Belum masuk perkata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu artinya apa? Ar-Rahman itu artinya apa? Ar-Rahim artinya apa? Itu kita belum masuk. Ini masih mukaddimah tentang surat apa? Surat Al-Fatihah. Nah, tadi kan dikatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tadi sudah saya sampaikan seperti itu bahwasanya Al-Fatihah adalah rukunnya sholat. La sholata liman lam yaqra Fatihatil kitab. Tidak sholat kalau orang nggak baca Al-Fatihah. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kalau seorang itu jadi makmum? Apakah makmum itu membaca surat Al-Fatihah ataukah tidak? Ataukah seorang makmum itu cukup mengikuti bacaannya imam? Ataukah seorang makmum harus tetap baca surat Al-Fatihah? Ini bagaimana? Jelas permasalahannya ya. Jadi apakah makmum itu membaca surat Al-Fatihah atau cukup mendengarkan? Di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, silakan dicatat bagi yang mau mencatat, semoga menjadi ilmu. Ulangi, bagaimana kalau orang sholat berjamaah, ya apakah makmumnya itu membaca di belakang imam ataukah cukupnya ikut imam saja, mendengarkan tok ya dan nggak usah membaca ulang atau bagaimana? Di sini ada pembahasan atau ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Asy-Syafi'i, seorang makmum harus dan wajib dan tetap wajib melafadzkan atau membaca surat Al-Fatihah. Terlepas apakah dia makmum ataukah imam. Terlepas apakah itu sholat jahriyah, sholat yang suaranya keras seperti seperti sholat maghrib, isya, subuh, ataukah sholat sirri. Nah, jadi pokoknya Imam Asy-Syafi'i mengatakan pokoknya orang sholat itu wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak. Tanpa melihat dia itu sholat berjamaah, tanpa melihat dia itu sholat sendiri, tanpa melihat dia itu sholat jahriyah, sholat keras, sholat yang suaranya keras, ataukah sholat sirriyah, sholat yang suaranya itu sirri. Tidak dilihat. Pokoknya kalau dia sholat wajib baca Al-Fatihah. Makmum, imam, jamaah, munfarid, sholat jahriyah, sholat sirriyah, tetap baca Al-Fatihah. Gak baca Al-Fatihah, batal sholat. Bisa dipahami? Nah, dalil yang dipakai Imam Syafi'i riwayat Imam Bukhari. Dalil yang dipakai Imam Bukhari atau dalil yang dipakai Imam Syafi'i adalah riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu yang berbunyi yang tadi saya baca bolak-balik tadi kan ya. Tidak sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sholat, tidak dianggap sah sholatnya kalau orang tidak membaca surat Al-Fatihah. Lah, sisi pendalilannya, berarti orang yang nggak baca Al-Fatihah batal sholatnya. Meskipun dia itu makmum, meskipun sholatnya itu jahriyah atau sirriyah, pokoknya harus baca Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i.
Adapun pendapat yang nomor 2 adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan, pokoknya kalau dia sholat bersama imam, maka bacaannya imam otomatis menjadi bacaannya makmum. Bisa dipahami? Jadi menurut Imam Abu Hanifah, kalau imamnya sudah baca, ya sudah makmumnya tinggal meneng saja, dengarkan. Atau bahkan menurut Imam Abu Hanifah itu selama dia itu makmum, diam sudah. Gak peduli itu sholat sendiri, gak peduli itu sholat yang sirria maupun sholat jahriyah. Jadi ini menurut Imam Abu Hanifah, apa yang dibaca oleh imam, ya maka itu menjadi bacaan makmum. Yang sahih yang mana kira-kira? Mas Rasya atau Mas Abu Rasya atau yang lain? Ya, Pak Herman atau Pak Yanto? Sebentar Ustaz, mute-nya saya kunci ini, jadi harus saya buka dulu supaya tidak berisik. Jadi saya ulangi, kalau menurut kalau menurut Imam Syafi'i, rekan-rekan yang lain sudah bisa unmute sendiri Ustaz, silakan. Oh gitu. Ya. Jadi menurut Imam Syafi'i tadi itu tetap harus baca Al-Fatihah di belakang imam. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, pokoknya kalau sudah ada imam, sudah diam saja. Ya, nggak usah ngomong, nggak usah apa-apa, pokoknya manut saja. Apa yang menjadi bacaan imam, itu menjadi bacaannya makmum. Nah, di antara dua ini yang benar yang mana? Dua-duanya, Ustaz. Yang pertama, Ustaz. Karena kita di Indonesia pakai Syafi'i, apakah berarti kita mengikuti yang Syafi'i? Ayo. Jadi yang pertama menurut harus tetap meskipun makmum harus baca gitu ya? Ya, biasanya saya sering mengikuti walaupun tetap mengikuti baca Al-Fatihah. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Masalah ini masalah yang diperbincangkan panjang lebar oleh para ulama. Kalau saya pribadi, saya nggak ikut yang pertama dan yang nggak ikut yang kedua. Tapi saya ikut yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat yang nomor 3 ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi menurut pendapat yang nomor 3 ini termasuk juga pendapatnya Imam Malik. Nomor 3 ini pendapat kompromi, pendapat pertengahan. Jadi pendapat yang nomor 3 ini pendapat kompromi, artinya menggabungkan dua pendapat pertama dan yang kedua tadi. Bagaimana cara komprominya? Yaitu dilihat bagaimana tipe sholatnya. Kalau sholatnya itu sirria seperti sholat duhur, seperti sholat asar, atau 3 rakaat sholat maghrib, atau rakaat ketiga sholat maghrib, atau rakaat ketiga dan keempat sholat isya, itu namanya sholat sirri. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke. Kalau itu sholatnya sirri, maka menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu makmum tetap wajib baca surat Al-Fatihah. Jelas ya? Karena posisi imamnya, posisinya tidak kedengaran suaranya. Sehingga makmumnya yang di belakang, kalau sholatnya sirria, maka makmumnya tetap baca surat Al-Fatihah. Akan tetapi, jika sholatnya itu adalah sholat jahriyah, seperti 2 rakaat pertama sholat maghrib, seperti 2 rakaat pertama sholat isya, seperti 2 rakaat sholat subuh, maka dalam hal ini cukup dengarkan bacaannya imam dan makmum tidak usah ikut baca Al-Fatihah. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-A'raf. Surat ayat 200 berapa? 4 atau 205. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu.
apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik. Wa ansitu dan diamlah. Nah, coba dilihat surat Al-A'raf ayat 204 kalau nggak salah ya. Coba dilihat Mas Abu Rasya. Al-A'raf 204. Betul ya? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, Apabila betul, iya betul ya? betul. Surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah baik-baik, wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat Allah. Itu pendapat yang saya kuatkan. Tetapi jika di antara panjenengan ya merasa tidak puas dengan penguatan ini, silakan, tidak apa-apa. Ini adalah khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama yang muktabar, yang kita harus saling menghormati, tidak boleh kita saling bertengkar hanya gara-gara seperti ini. Saya kasih dalil masing-masing, tadi saya sampaikan, yang roji menurut saya ini, tapi kalau panjenengan ternyata kok lebih cocok ke pendapat yang pertama atau yang kedua, ya monggo. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung pendapat yang nomor 3. Jadi pendapat nomor 3 ini tetap memakai dalil kedua-duanya. Dalilnya Imam Syafi'i tetap dipakai. Imam Syafi'i tadi berdalil ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak dikatakan sholat kalau orang nggak baca Al-Fatihah. Dan ini dipraktekkan oleh pendapat yang nomor 3. Kapan dipraktekannya? Kalau imamnya sedang sirri. Ya kan? Sedang sirri dipakai pendapatnya Imam Syafi'i yang pertama tetap dipakai. Adapun ketika imamnya terang-terangan, suaranya keras, maka lihat surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an olehmu, maka dengarkan baik-baik dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Itu ikhwatal iman. Ada pertanyaan, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Saya Edi, Ustaz. Saya dari Sidoarjo. Ada pertanyaan, mohon maaf menyela, Ustaz. Kalau misalnya ketika dalam sholat yang zahir ketinggalan Al-Fatihah masuk ke dalam surat, maka apakah makmum itu juga membaca dalam hati atau mendengarkan? Kalau menurut Al-A'raf 204 tadi kan dia harus mendengarkan, tidak perlu membaca surat Al-Fatihah kan, Ustaz? Itu pemahaman saya. Gimana, Ustaz? Baik. Jadi sebelum saya jawab, saya ingin menegaskan, kurang lebih kita sampaikan materi ini 40 menit, ya kalau nggak salah, atau 45. Nah ini saya belum masuk ke tafsir per ayat. Ini maksudnya ayat ini apa? Belum ya. Kita ini masih global tentang surat Al-Fatihah. Ya, adapun masuk per ayat, insya Allah jika Allah menghendaki kita bertemu lagi akan kita jelaskan per ayatnya, insya Allah. Sekarang kita buka tanya jawab, dan tadi alhamdulillah tadi Mas Edi ya, betul ya? Iya, Ustaz. Iya. Jadi ya, Mas Edi, sekarang sudah masuk sesi tanya jawab ya, Ustaz. Jadi pertanyaan bisa disampaikan melalui chat yang ada di kolom Zoom ini, atau bisa langsung membuka, meng-unmute ya. Silakan. Yang pertama tadi dari Pak Edi. Baik, Pak Edi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita masuk ke sebuah jamaah yang mengerjakan sholat, tapi kita belum membaca Al-Fatihah. Mohon maaf, saya ulangi. Ketika kita masuk ke jamaah, kemudian imamnya sudah selesai membaca Al-Fatihah, gitu ya tadi ya? Imamnya sudah selesai membaca Al-Fatihah. Apakah kita membaca Al-Fatihah apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Karena kita tadi nggak mendengarkan Al-Fatihah, maka untuk ihtiyat, kehati-hatiannya, lebih baik kita membaca surat Al-Fatihah. Tapi memang ada pendapat yang menguatkan boleh untuk tidak membaca. Karena apa? Ada seorang sahabat Nabi, mungkin Pak Edi pernah dengar riwayat ini.
ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya, beda lagi. Bukan Abu Bakar As-Siddiq, ada lagi namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah ini pernah masuk ke masjid. Masuk ke masjid, kemudian menjumpai imam yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ruku. Pernah dengar ayat hadis ini? Ya, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakrah masuk ke masjid, posisi Rasulullah sedang apa? Sedang ruku. Pernah dengar? Ruku. Iya. Pernah dengar kan? Nah, Pernah. maka Abu Bakrah ini langsung beliau takbir terus ruku sambil jalan menuju shaf. Saya mau tanya, berarti Abu Bakrah ini, saya mau tanya tolong dijawab, berarti Abu Bakrah sudah baca Al-Fatihah belum? Belum. Belum, Ustaz. Belum. Abu Bakrah sudah membaca surat belum? Surat selain Al-Fatihah? Belum. Belum. Tetapi Rasulullah SAW setelah selesai sholat, Rasulullah tidak menyuruh Abu Bakrah untuk mengulangi sholatnya. Dan Rasulullah pernah mengatakan barang siapa mendapati rukuknya imam, berarti dia mendapati 1 rakaatnya imam. Jadi misalnya panjenengan datang ke masjid, sudah sampai shaf, imamnya ruku Allahu Akbar. Apa yang jenengan lakukan? Yang jenengan lakukan adalah takbiratul ihram, terus setelah takbiratul ihram sampai apa? Sampai ruku. Betul apa enggak? Nah, dari situ wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab, dari keterangan itu berarti insya Allah sholatnya tetap sah ya, wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Edi? Oke, jazakallahu khairan Ustaz. Terus Ustaz penjelasannya Ustaz. Ustadz, ada pertanyaan lanjutan dari chat Ustadz. Dari Pak Adi di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustadz, Afwan. Waalaikumsalam. Saya ini baru sadar nih kalau di Al-Quran terbitan Indonesia dan Madinah ini Bismillah itu tercantumnya ayat 1 nih. Gimana nih Ustadz? Seperti itu. Iya, tidak bagaimana. Ya, dan tidak usah bingung ya. Tadi saya itu kan menyampaikan sebuah riwayat. Jadi menyampaikan sebuah pendapat para ulama. Jadi dan itu tidak mengubah sebuah hukum. Jadi antum panjenengan nggak usah khawatir, tetap baca bismillah. Cuman kalau jadi imam, kebanyakan Rasulullah itu mensirikan bacaan apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap sama-sama dibaca. Adapun mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah apa anda? Ada yang mengatakan itu Al-Quran, tetapi bukan bagian dari Al-Fatihah. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri yang membuka semua surat. Nah, itu pendapat yang tadi dikuatkan oleh pengarang Syekh Utsaimin, kan gitu kan. Tetapi surat At-Taubah ya Ustaz? Ya, kalau surat At-Taubah memang nggak pakai apa? Nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu itu pengecualian lah kalau itu. Jadi nggak usah dibingungkan Ibu, ya seperti yang kita ada itu nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Tapi ini kan kita berbicara tafsir, kita menjelaskan ada perkataan lain dari para ulama, dan jangan bingung gitu loh ya. Itu tetap dibaca. Kalau panjenengan sholat, tetap dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini memang khilaf ini ada, kita nggak bisa pungkiri perbedaan pendapat di antara para ulama itu ada. Tetapi dua-duanya sama-sama membaca gitu loh ya. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai Al-Quran, pembuka Al-Fatihah, dan ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dibaca sebagai bagian dari Al-Fatihah. Ujung-ujungnya sama-sama dibaca Ibu atau Mas, jadi nggak usah bingung masalah itu, tetap panjenengan baca. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustadz, kemudian dari Ibu Yuni dari Yogyakarta. Ustadz, apabila di rakaat ketiga sholat maghrib, kita belum selesai membaca Al-Fatihah, tetapi imam sudah ruku. Apakah kita melanjutkan sampai selesai atau ikut imam ruku? Tadi sudah ya, yang ini Ustadz ya? Ya, Toib. Kemudian, ini pertanyaan bagus nih, tapi saya jawab nggak apa-apa tadi. Jadi begini Bu. Oh boleh diulang ya? Ibu dari Jogja tadi, kalau di semua gerakan sholat, ya, Bu Yuni yang ada di Yogyakarta, semua gerakan sholat, selama imamnya itu tumaknina, masih dalam batas kewajaran, maka berlaku kaidah ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbaro fakabiru, kalau imamnya takbir, Anda ikut takbir. Wa idza raka'a farka'u, kalau imamnya ruku, maka kalian harus ikut ruku.
Jadi itu kaidah dalam sholat berjamaah itu seperti itu. Jadi kita nggak boleh memperlambat diri dari imam, nggak boleh. Misalnya kita baca ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la. Kita pengen berdoa panjang karena ada hadis keutamaan berdoa ketika sujud. Tetapi kemudian imamnya mengangkat kepala untuk berdiri atau duduk di antara dua sujud, maka kita nggak usah memperlama bacaan doa, tapi kita ikut imam. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Kecuali kalau imamnya tidak tumanina. Misalnya Allahu Akbar, belum baca apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, belum selesai ruku. Dan standar orang normal membaca Al-Fatihah dengan durasi seperti itu nggak cukup, maka ini sudah tidak tumaknina. Kalau sudah tidak tumaknina, maka jangan sholat di belakang imam yang seperti itu. Tapi kalau batas kewajaran dia itu dalam ketumakninahan, maka tidak apa-apa diikuti meskipun kita belum selesai membaca bacaan dalam gerakan sholat tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yuni dari Yogyakarta. Nah, kemudian ada masuk pertanyaan lagi, tambahan dari Pak Adi lagi. Ustadz, ini yang untuk pendapat Imam Syafi'i, Ustadz. Ketika membaca surah, kapan kita membaca surah Al-Fatihah? Apakah mengikuti bacaan imam atau setelah imam selesai, Ustaz? Ya, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i itu sebenarnya cukup kuat banget ya, karena bunyinya seperti ini. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. La sholata liman lam yaqra' Fatihatil Kitab. Tidak sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Cuma nanti yang menjadi permasalahan adalah kalau posisinya itu sebagai makmum, kapan bacanya? Bisa dipahami ya. Kalau jadi makmum bagaimana bacanya? Maka menurut wallahu alam pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, bacanya adalah di sakta bainal Fatihah wa bainat surah. Yaitu jeda antara surat Al-Fatihah dan antara surat. Jadi kalau imamnya mengatakan waladhdallin, kita jawab amin. Setelah itu kan ada jeda. Nah, di jeda inilah menurut mazhab Syafi'i atau sebagian mazhab Syafi'i, maka dibacakan Al-Fatihah bagi makmum. Atau makmum membaca Al-Fatihah di sela-sela antara surat Al-Fatihah dengan dengan surat yang lain. Tetapi di sini ada ada pekewo, karena menurut mazhab Syafi'i sendiri sakta, diam sebentar antara Al-Fatihah dengan surat itu hukumnya sunnah. Tetapi di sisi lain Al-Fatihah ini hukumnya wajib. Maka bagaimana sesuatu yang wajib ditaruh di sesuatu yang sunnah? Semoga antum nggak bingung. Ya, menurut mazhab Syafi'i atau menurut ulama Syafi'iyah, membaca Al-Fatihah tetap meskipun makmum. Kapan bacanya? Bacanya adalah antara surat Al-Fatihah dan antara surat yang lain. Itu kan ada jeda. Setelah waladhdallin amin kan ada jeda itu. Nah, di jeda itulah dibaca surat Al-Fatihah. Ya. Nah, ketika ditanyakan kepada mereka bagaimana hukum sakta atau diam sejenak antara Al-Fatihah dengan surat, menurut mereka hukumnya sunnah. Nah, ini menimbulkan perihal yang lain. Bagaimana sesuatu yang wajib yaitu membaca surat Al-Fatihah ditaruh di sesuatu yang hukumnya apa tadi? Sunnah. Nah, di sini memang terjadi khilaf pendapat para ulama. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, intinya kalau menurut mazhab Syafi'i bacanya itu bukan barengi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita barengi Bismillah. Enggak. Jadi maksudnya bacanya adalah bagi yang berpendapat Imam Syafi'i atau mengikuti pendapatnya Syafi'iyah, bacanya intinya adalah waktu antara Al-Fatihah dengan surat. Wallahu a'lam. Kemudian dari Bapak Yuliadi, Ustaz. Jadi posisinya ketika kita sedang menjadi makmum ya Ustaz. Imam ini membaca Al-Fatihah tetapi tidak dengan makhorijul huruf dan tajwid yang benar. Hukumnya ini bagaimana Ustaz? Kemudian apakah makmum membaca ulang gitu ya? Seperti itu. Iya. Intinya kalau kondisinya itu sampai salah makhorijul huruf, bahkan bisa mengubah makna alhamdulillah menjadi alhamdulillah, hak menjadi ha misalnya,
kemudian maliki yaumiddin dibaca maliki yaumiddin. Macam-macam kan orang bacanya. Kalau sampai mengubah makna ya fatal itu. Ya, makanya kan di dalam Islam itu yang menjadi imam itu aqra'uhum li kitabillah, yang paling pas, paling pandai, paling benar baca Qur'annya. Itu yang jadi imam. Makanya kalau seperti itu, maka jangan sholat di belakang imam yang seperti itu. Kalau misalnya Anda tahu bacaannya berantakan, mengubah makna, makhorijul hurufnya berantakan, ya hak menjadi hak, misalnya, kemudian mengubah makna otomatis, maka jangan jadi makmum. Ya, cari masjid yang lain. Karena mau tidak mau kita nanti salah nanti kalau seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Kemudian dari Pak Murhadi, beliau ini dari Jakarta ini Ustaz, alhamdulillah bergabung juga. Al-Quran, Al-Fatihah ini kan sebagai umul Quran tadi. Kapan turunnya Ustaz? Bagaimana asbabun nuzulnya? Mungkin secara singkat aja Ustaz. Ya wallahu a'lam bishawab, di tafsir Ibnu Katsir sendiri tidak dicantumkan bagaimana sebab turunnya. Begitu juga dalam kitab, saya bawa 2 kitab di sini. Kitabnya kitab tafsir Juz Amma miliknya Syekh Al-Utsaimin dan juga kitab tafsir Ibnu Katsir. Di sini tidak disebutkan juga wallahu a'lam bishawab bagaimana proses turunnya Al-Qur'an. Di sini nggak disebutkan wallahu a'lam. Cuman disebutkan bahwa surat Al-Fatihah ini Makkiyah. Makkiyah berarti ketika Rasulullah belum hijrah, ketika Rasulullah masih di kota Mekah sebelum hijrah. Tapi di sini wallahu a'lam bishawab tidak disebutkan bagaimana turunnya. Wallahu a'lam bishawab. Harus, dan tidak semua ayat Al-Qur'an juga memiliki sababun nuzul, ya wallahu a'lam. Ya, baik. Kemudian dari Abu Khalifah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada keutamaan menurut hadis ketika dalam sebuah doa bersama dipimpin seseorang lalu menyeru Al-Fatihah gitu. Kemudian semuanya membaca Al-Fatihah gitu. Ya Allahu a'lam bishawab. Yang ditanyakan hukumnya begitu ya? Iya Ustaz. Jadi ada referensinya nggak Ustaz menurut hadis gitu? Ada dalilnya tidak? Cara-cara yang seperti tadi disebutkan gitu Ustaz. Iya, kalau tata cara berdoa dengan menyebutkan bisiril Fatihah, kemudian ya bisiril Fatihah. Wallahu a'lam bishawab, belum tahu kita atau kita belum pernah jumpai ada hadis Nabi yang menyebutkan tata cara berdoa dengan menyebutkan Al-Fatihah. Adapun tata cara berdoa ikhwatal iman, yang pertama, usahakan dalam kondisi bersuci. Kedua, ketika berdoa, hendaklah menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah itu kita mulai dengan membaca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ada suara. Ya, ulangi ya. Yang pertama dalam keadaan suci, usahakan dalam kondisi suci. Kemudian yang kedua menghadap kiblat. Kemudian yang nomor 3 memulai dengan memuji Allah. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 4, kita setelah memuji Allah, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah mengatakan, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala nabi. Setiap doa akan terhalangi sampai dia membaca solawat kepada Rasulullah SAW. Nah setelah itu baru kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan kita pertama berdoa untuk diri sendiri dulu. Ya Allahumma gfirli, mengakui dosa-dosa kita. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Mengakui dosa, minta ampun sama Allah. Setelah minta ampun sama Allah, yang mendoakan diri, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, baru orang tua kita, baru anak-anak kita, baru istri, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau orang itu misalnya begini tentang masalah Al-Fatihah tadi, saya membaca Al-Fatihah, saya ulangi, saya hayati misalnya, saya ulang-ulangi, saya hayati, setelah selesai saya berdoa seperti ini, ya Allah, saya baca Al-Fatihah ya Allah, karena Al-Fatihah adalah obat, karena Al-Fatihah adalah surat paling agung, karena Al-Fatihah adalah cahaya. Karena kalau aku membaca Al-Fatihah ya Allah, Engkau mengajak aku bicara ya Allah.
maka ya Allah ampunilah dosaku. Maka ya Allah dengan Al-Fatihah yang aku baca tadi, ampunilah dosaku, maafkanlah kesalahanku, ampunilah orang tuaku. Boleh nggak kalau kayak gitu? Jawabannya boleh. Kalau seperti itu caranya boleh, itu berarti Anda bertawasul dengan amal soleh. Itu nggak masalah. Jadi saya ulangi ya, biar tidak salah paham. Ya tidak semua nggak boleh, tergantung bagaimana gambarannya dulu. Kalau misalnya saya baca Al-Fatihah 1 kali, saya renungi maknanya, 2 kali saya baca, saya renungi maknanya, 3 kali saya renungi maknanya, terus saya berdoa, ya Allah, Al-Fatihah adalah obat ya Allah. Sebagaimana kabar dari nabimu ya Allah, maka sembuhkanlah penyakitku ini ya Allah. Boleh nggak seperti itu? Boleh, nggak apa-apa. Ya Allah, Al-Fatihah adalah cahaya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Maka ya Allah berikan cahaya pada diriku. Boleh, itu namanya bertawasul dengan apa? Amal soleh. Boleh, kalau kayak gitu nggak ada masalah. Adapun mentransfer Al-Fatihah kepada si mayit, nah ini beda lagi pembahasan. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, ya Allah, saya kirim pahalanya untuk orang yang sudah wafat. Ini beda pembahasan kalau gitu nggak boleh. Meskipun di sana ada khilaf para ulama, tapi pendapat yang rajih tidak dibolehkan. Jadi semoga bisa dipahami. Adapun yang seperti yang jenengan tanyakan tadi tentang tata cara harus bareng-bareng membaca Al-Fatihah, tata cara seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Tadi sudah saya uraikan. Alhamdulillah. Ini yang masalah tawasul itu Anda ingat ini Ustadz, waktu kajian tauhid di Takobar ya, Al-Maidah 35 Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Ya, jadi surat Al-Maidah, Mas Abu Rasya, Masya Allah. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 35 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Ya, jadi wasilah boleh, tawasul itu boleh selama tawasul yang syar'i. Salah satu bentuk tawasul yang syar'i adalah minta kepada Allah dengan Asmaul Husna. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Razzaq, urzukna. Boleh, ya wahai zat yang maha memberi rezeki, Ar-Razzaq, berikan rezekimu kepadaku. Boleh. Yang kedua, di antara yang boleh adalah bertawasul dengan amal soleh. Boleh. Di antara amal soleh adalah membaca surat Al-Fatihah, membaca. Misalnya, Rasulullah mengatakan setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Saya ulangi ya. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Terus sampai baca Quran, surat Al-Baqarah. Karena katanya orang di rumah sampean itu ada hantunya. Ada orang datang ke rumah sampean, terus dilihat penampakan. Nah, otomatis sampean kan jadi risau. Maka sampean baca surat Al-Baqarah. Setelah baca surat Al-Baqarah, sampean berdoa, ya Allah, Nabimu mengabarkan kepadaku bahwa, Nabi Muhammad mengabarkan bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan lari darinya. Maka melalui Al-Baqarah ini ya Allah, usirlah semua jin-jin jahat dari rumahku. Boleh nggak seperti itu? Boleh, karena itu ada dalilnya. Gitu ya. Jadi masalah tawasul ada yang boleh dan ada yang tidak diperbolehkan, tergantung bagaimana gambaran dari tawasul. Adapun tawasul dengan mendatangi tempat keramat, maka ini tidak diajarkan Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi Ustadz, ini agak banyak ke bawah tapi kita batasi waktunya nanti ya. Ya. Mungkin 21.15 kita sudah selesai istirahat, Ustadz juga mungkin ada kegiatan esok hari untuk mengajar ya. Dari akun DF Putra, nama panggilannya enggak tahu ini siapa. Jadi akunnya Bapak DF Putra. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ketika kita sholat sendiri yang bacaannya jahar, mungkin sholat subuh, maghrib, atau isya gitu Ustadz ya. Karena di tengah pandemi ini kan belum mantap untuk sholat berjamaah, jadi beliau masih ragu untuk ke masjid. Apakah harus dikeraskan bacaannya Ustadz? Jazakallah khair. Lebih bagus dikeraskan atau disirrikan saja? Kalau itu Anda sholatnya bersama keluarga karena musim pandemi, karena masih mengikuti pendapat yang tetap harus di rumah dan jangan sholat jamaah, karena tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Nah kalau seperti itu ya jangan sholat sendiri, bangunkan istrinya, bangunkan istri-istrinya ya, keliru ya. Bangunkan istrinya, karena tidak mungkin satu rumah bareng-bareng ya. Bangunkan istrinya, bangunkan anak-anaknya, terus imami. Suruh anak laki-lakinya jadi iqamah atau adzan dan iqamah sholat, kemudian Anda jahar. Tapi kalau Anda sendiri,
ya tetap disuarakan dan dengar Anda sendiri. Ya, kalau itu sendiri, misalnya Anda masih jomblo, belum punya anak, belum punya istri, sholat subuh sendirian, ya silakan disuarakan, dengar telinga sendiri. Ya, tapi kalau sudah berkeluarga, lebih baiknya dibangunkan dan sholat berjamaah. Ya, wallahu a'lam. Baik, kemudian dari Ibu Lia, Bismillah. Kalau saat sholat Isya di rakaat keempat kita lupa Ustadz, jadi malah membaca surah pendek setelah Al-Fatihah. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Boleh Nggak tidak? apa-apa. Nggak apa-apa ya? Jadi idealnya yang benar, wallahu alam, yang tepat setelah rakaat ketiga dan rakaat keempat baca Al-Fatihah. Tapi misalnya terlanjur karena lupa dan seterusnya baca surat Qul Huwallahu Ahad, tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Baik. Dari Ibu Yuni Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz, ini sholat munfarid ya, sholat sendiri. Jadi bagaimana kalau bacaan kita ini Al-Fatihahnya ini belum lancar gitu Ustadz. Makhrajnya itu belum pas gitu. Diterima nggak sama Allah nih sholat kita nih Ustadz? Kalau Anda sudah berusaha semaksimal mungkin membenahi, karena orang salah nggak tepat karena memang berpaling dari ilmu, nggak mau belajar, beda dengan orang yang berusaha semaksimal mungkin, ya datang ke Ustadz, lihat YouTube, bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar, sudah berusaha, tapi kalau salah, nggak ada masalah. Allah mengampuni dan insya Allah dimaafkan oleh Allah selama dia dalam taraf berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang ada mu'alaf misalnya, belum lancar membaca Al-Fatihah, silakan baca Al-Quran, bawa mushaf Al-Quran dibaca, tidak apa-apa. Misalnya karena baru belajar, sedangkan sholat hukumnya wajib. Iya kan? Sholat hukumnya wajib. Orang mu'alaf sekarang ya harus segera dia berusaha untuk bisa mengerjakan sholat. Dan nggak mungkin orang langsung hafal semuanya. Maka nggak apa-apa misalnya dia mu'alaf, baru saja masuk Islam, dia sholat sambil membaca mushaf, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, dibaca. Kalau sudah selesai ditutup, ditaruh di meja sampingnya, terus dia rukuk misalnya, nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Kalau memang belum hafal. Adapun kalau masih belajar, ya dia sudah berusaha mendatangi ustadz, bagaimana makhrijul huruf, dia buka YouTube, bagaimana cara yang benar, sudah berusaha semaksimal mungkin misalnya, terus ada kekurangan, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada hadisnya, barang siapa yang belajar Al-Quran, ya tak merasa keluh sulit, ya Allah kasih pahala dia. Ya, nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik, kemudian dari pahalanya malah 2 kali ya Ustadz ya? Iya, betul, 2 kali. Kalau lancar bersama ya, para malaikat yang mulia. Kemudian dari Ibu Elvira Niken, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana sih sekarang hukum sholat berjamaah yang berjarak dan menggunakan masker nih pada saat pandemi seperti ini? Sholat berjamaah di masjid. Iya. Pertama, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, dalam keadaan normal saja, dalam keadaan normal, hukum sholat tidak rapat itu tidak wajib. Jumhur ulama mengatakan rapat itu sunnah. Itu dalam keadaan normal. Nah, kalau dalam kondisi pandemi seperti ini, wallahu a'lam bishawab, sudah dijelaskan oleh para ulama seperti Khatam Majelis Ulama Indonesia, termasuk Lajnah Daimah Arab Saudi, kemudian ulama-ulama besar sudah mengatakan ini masa pandemi. Sedangkan fatwa itu keadaan normal nggak bisa disamakan dengan dalam kondisi keadaan tidak normal. Sekarang ini masa pandemi, maka kita lihat Makkah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi masih longgar-longgar. Dalam hal ini wallahu alam, kita nggak bisa memaksakan kehendak kalau kita ini meyakini bahwa kalau sholat wajib rapat. Silakan itu Anda yakini seperti itu, tidak apa-apa. Tapi jangan menyalahkan orang yang sholat renggang di masa pandemi. Dalam hal ini kita harus berlapang dada. Ya, kalau ini nggak ada pandemi, nggak usah diomongkan, setuju semuanya sholat rapat itu. Gini, Badan. Kalau nggak ada pandemi, nggak usah dibahas. Semua sepakat kita sholat rapat. Tapi ini adanya pandemi, inilah para fikir seperti itu. Ya, al-daruratu tubitul madhura dan seterusnya. Banyak kaidah-kaidah. Ya, kalau ada hal ini menimbulkan hukum yang berbeda. Kalau ada ini biasa dalam fikih itu. Maka dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, kita harus saling berlapang dada. Di kompleks saya ini, Stay Ali bin Abi Thalib, masjid buka untuk kalangan sendiri, warga kompleks, tetapi dengan berjarak. Ya.
Dan kalau sholat Jumat dibuka dan harus pakai masker. Ya. Ini karena kita masih di masa pandemi. Kalau masa normal, jangan pakai masker dan jangan jaga jarak. Harus rapat tanpa masker. Itu kalau kondisinya adalah normal. Kalau kondisinya ini seperti sekarang ini pandemi, maka ini orang-orang yang melakukan itu berjarak plus pakai masker itu tidak dari hawa nafsunya. Mereka mengerjakan itu berdasarkan fatwa para ulama besar. Sehingga dalam hal ini harus saling berlapang dada, harus saling menghormati, ya. Selama orang itu berdasarkan ilmu, berdasarkan hujah, ya kita nggak boleh memaksakan kehendak, ya. Kalau kita katakan harus rapat, monggo silakan untuk diri Anda, tapi memaksa orang lain untuk ikut Anda tidak bisa. Ya, karena ini masalah fikih, masalah yang sudut pandangnya ulama berbeda-beda, dalilnya sama tapi segi pendalilannya yang beda, dan seterusnya, jadi harus berlapang dada. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Bapak Yuliadi. Bagaimana hukum kirim surah Al-Fatihah kepada orang yang sudah wafat ini, Ustaz? Iya, Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang berpendapat bahwa qiraatul Quran la yasil ilal mayyit. Ya, tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah pernah ditinggal wafat seluruh anaknya kecuali Fatimah. Rasulullah itu bapak ibu punya anak 7, 6 wafat sebelum Nabi. Wafat sebelum Nabi. Yang terakhir saja Fatimah itu wafat setelah Nabi, itu pun beberapa bulan menyusul Nabi. Putranya Nabi yang bernama Abdullah wafat sebelum Nabi. Qasim wafat sebelum Nabi. Abdullah wafat sebelum Nabi. Ibrahim wafat sebelum Nabi. Zainab wafat sebelum Nabi. Ruqayyah wafat sebelum Nabi. Ummu Kulthum wafat sebelum Nabi. Tinggal Fatimah tok yang terakhir, yang Rasulullah wafat, baru nanti Fatimah wafat. Anaknya Rasulullah wafat itu banyak, tapi tidak dinukil satupun Rasulullah mengirimkan surat Al-Fatihah kepada anak-anaknya yang ia cintai. Tidak cukup di situ, Rasulullah juga pernah ditinggal kekasih tercintanya, yaitu Khadijah, ummuna, ibunda kita. Di antara istrinya Nabi adalah ibunda Khadijah. Khadijah wafat sebelum Nabi. Pernah nggak riwayat mengatakan Rasulullah baca Al-Fatihah dikirimkan ke siapa? Ke Khadijah? Tidak ada. Begitu juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak soleha, namanya Aisyah, istrinya Rasulullah. Tapi tidak pernah kita mendengar ya istrinya Nabi itu Aisyah mendoakan, kirim pahala bacaan Al-Fatihah kepada ayah kandungnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, punya anak yang soleh namanya Umar ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Tidak dinukil dari beliau kirim surat Yasin atau kirim surat Al-Fatihah, tidak pernah dinukil seperti itu. Tapi masih banyak cara, perhatikan ya, masih banyak cara. Ini kenapa harus saya sampaikan? Supaya ketika kita melarang sesuatu, kita punya solusi. Nah ini mungkin agak panjang sedikit saya jelaskan Mas Abu Rasya. Mohon maaf karena ini harus disampaikan. Bahwa ketika Al-Fatihah itu nggak boleh, maksudnya nggak bisa sampai ke mayit, bukan berarti nggak ada amalan-amalan lain. Ada banyak amalan-amalan yang itu bisa bermanfaat untuk si mayit yang dikerjakan oleh kita yang masih hidup. Apa saja itu? Yang pertama adalah doaul walad wal istighfar lahu. Jadi doanya anak dan istighfarnya anak, permohonan ampunan anak kepada Allah untuk orang tua. Itu nomor 1. Yang luar biasa. Rasulullah mengatakan bahwa seorang hamba diangkat derajatnya di akhirat. Si hamba ini mengatakan merasa amalannya pas-pasan. Dan dia berkata kepada Allah, ya Allah engkau angkat derajatku setinggi ini di akhirat. Padahal dulu amalanku pas-pasan. Ini karena apa ya Allah? Dikatakan kepada orang itu, waladuka istaghfarolaka. Anakmu di dunia sedang mendoakan minta ampunan untukmu. Ini 1, berarti mendoakan orang tua itu menyebabkan orang tuanya diangkat di akhirat. Begitu juga dengan hadis, idza matal insanu in qata amalu illa min salas. Kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3 hal, di antaranya adalah anak soleh yang mendoakan. Ini 1, silakan dicatat. 1 cara berbakti kepada orang tua adalah mendoakan orang tua, dan ini jangan dilupakan. Setiap sujud, sholat malam, sholat duha, doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah dosaku,
Ambillah kedua bapak ibuku ya Allah. Sayangilah keduanya ya Allah. Sebagaimana keduanya merawat aku ketika aku masih kecil. Itu terus, jangan lupakan itu. Mungkin dulu Anda belum bisa berbakti sama orang tua. Mungkin dulu masih zaman susah. Sekarang sudah hidup nyaman, orang tua sudah wafat. Bagaimana cara kita berbakti? Doakan orang tuamu. Jangan lewatkan setiap sujud, kecuali kau doakan bapak ibu. Satu. Yang kedua, cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah yang itu yang pertama ya, berdoa dan minta ampun untuk orang tua. Yang kedua, membayar hutangnya orang tua, menunaikan wasiatnya orang tua, dan melaksanakan nazarnya orang tua. Itu sebenarnya banyak poinnya, tapi saya jadikan satu nomor 2 saja. Utangnya melunasi utangnya orang tua, menjalankan wasiatnya orang tua, menunaikan nazarnya orang tua. Kenapa saya anggap ini jadi satu? Karena ya ada kemiripan lah. Ya, wasiat, ada utang, nazar itu mirip. Makanya saya jadikan satu. Ini poinnya. Jadi penting. Nafsul mu'min mu'alaqatun bidainihi. Ya, ruhnya orang Islam, nyawanya orang Islam bergantung kepada utang piutangnya. Makanya kalau punya bapak, punya ibu yang masih punya utang, di antara cara baktimu kepada orang tuamu adalah bayar utangnya. Ya, Rasulullah nggak mau nyolati orang yang punya utang. Ada mayit didatangkan ke Nabi, ya Rasulullah monggo sampean solati ya Rasulullah. Punya utang nggak dia? Nggak punya utang ya Rasulullah. Disolati sama Nabi. Yang kedua, ya Rasulullah monggo disolati. Punya utang nggak dia? Punya ya Rasulullah. Punya warisan? Punya. Disolati sama Nabi. Yang terakhir didatangkan, apakah dia punya utang? Punya ya Rasulullah. Punya harta warisan untuk membayar utangnya? Nggak punya ya Rasulullah. Sallu ala sohibikum. Solatilah temanmu. Aku nggak nyolati. Nabi nggak nyolati. Saking banyak utang. Sampeyan sayang nang wong tua sampeyan. Kalau wong tua sampeyan duwe utang piutang, monggo dilunasi. Menunaikan wasiatnya orang tua, melaksanakan nadarnya orang tua. Ini kalau saya jelaskan panjang ya, poin-poinnya saja. Terus yang nomor 3, cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah bersodakoh, untuk bersodakoh ya, niatnya lillahi ta'ala, di atas namakan orang tuanya. Mungkin dulu ketika orang tua masih hidup, ya masih belum mapan, begitu ya. Kemudian orang tua ini sudah wafat, belum sempat merasakan manisnya perjuangan, anaknya sukses, anaknya mempunyai pekerjaan, bisnis yang lancar, tapi orang tuanya belum sempat mencicipi kesuksesan anaknya. Sang anak ini bagaimana cara membalas orang tuanya? Sodakoh atas nama orang tua, bangun masjid atas nama orang tua, bangun pesantren, atau sumbang ke pesantren, atau ikut bangun masjid, atau ikut bangun jalan di atas nama orang tua, atau sodakoh atas nama orang tua. Ini boleh, ini nomor 3. Ada seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ibundaku wafat, sedangkan aku nggak sempat merawatnya. Bagaimana ini ya Rasulullah, kalau aku punya kebun, aku sodakohkan kebunku, apakah pahalanya sampai ke ibuku? Kata Rasulullah, tasodak, sodakohkan dan pahalanya sampai ke ibu. Nah itu seperti itu, kalau punya kelebihan harta, sodakohkan atas nama ibu. Nomor 3, nomor berapa sekarang? Sudah 3. Nomor 4, Ustaz. Nomor 4. Yang nomor 4, cara berbakti kepada orang tua adalah melaksanakan dan meneruskan segala kebaikan orang tua. Kalau Anda jadi anak, sedangkan kedua ibu bapak Anda sudah wafat, maka ingat-ingat kebaikan bapak ibu Anda dan lanjutkan. Semua yang baik-baik dari ibu sampean, semua yang baik-baik dari bapak jenengan, lanjutkan sebagai anak. Anda punya orang tua, jenengan ingat, orang tua saya dulu itu, kalau setelah Jumatan suka beli permen di toko sebelah dibagikan ke anak-anak kecil. Sepele enggak itu? Sepele. Tapi kalau itu kebaikannya orang tua, lanjutkan, jangan dimatikan. Panjenengan punya orang tua, kalau sudah datang Ramadan selalu bagi-bagi sembako. Anda kalau jadi anak, lanjutkan kebaikan orang tua. Agar orang tua tetap dapat kebaikan ya atas apa yang kita lakukan tersebut. Itu yang nomor berapa itu? 5. Nomor 4, Ustaz. Sekarang nomor 5. Ustaz, Sekarang nomor 5.
Kalau Sekarang masih nomor ada. 5. Ya. Nomor 5 adalah kalau ingin jadi anak yang berbakti pada orang tua yang sudah wafat, cara yang nomor 5 adalah beramal soleh. Kalau anak beramal soleh, itu otomatis orang tua dapat pahala. Meskipun nggak diniatkan kirim. Anda jadi anak, Anda itu nolong orang susah. Anda jadi anak, Anda sholat malam, sholat duha, Anda umroh, Anda haji. Dengan sendirinya orang tua dapat pahala. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang ia usahakan sendiri. Dan kata Nabi, termasuk hasil jeripaya orang tua adalah al-anak. Anak adalah hasil jeripayanya orang tua. Jadi kenapa? Karena anak itu dulu yang mondokno ya wong tuane, sing minterno ya wong tuane, sing bayari SPP untuk sekolah ya wong tuane, orang tuanya. Makanya ketika anak itu beramal soleh, maka di situ ada kebaikan yang terkirim ke orang tuanya. Kalau anak ini anak soleh, dengan sendirinya orang tua dapat bagian pahalanya. Karena dulu orang tuanya yang susah payah merawat dia, orang tua yang susah payah menyekolahkan dia. Makanya kalau jadi anak soleh, dengan sendirinya orang tua dapat pahala. Karena orang tua lah yang menuntun anak itu sehingga itu menjadi anak yang baik. Kemudian yang nomor berapa sekarang? 6 ya? 6. Yang nomor 6 adalah menyambung tali rohimnya orang tua. Menyambung orang-orang yang dulu dicintai orang tua kita. Jadi Anda, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Anda punya bapak, punya ibu yang sudah wafat, dan Anda ingin berbuat baik kepada beliau berdua, maka di antara caranya yang nomor 6 adalah Anda menyambung semua orang yang pernah dicintai bapak ibu Anda. Ini penting sekali. Jadi kalau panjenengan, bapak ibu Anda sudah wafat, Anda ingat-ingat. Dulu ketika ibu saya itu masih hidup, dulu bapak saya ketika masih hidup, kira-kira siapa saja yang dicintai oleh bapak kita, siapa saja yang dicintai oleh ibu kita. Kalau ketemu orangnya, sambung. Misalnya saya ingat dulu itu ketika bapak saya masih hidup, bapak saya itu suka sama bapak yang itu. Nah, Anda sebagai anak sambung itu. Lanjutkan. Itu cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Menyambung tali rahimnya orang tua. Misal, Anda aslinya dari orang tua Anda aslinya dari desa. Anda ke kota, sekolah di kota, sukses, bahkan pindah ke kota lain. Terus Anda ditanya, Mas, kenapa kok nggak mudik, Mas? Iya, saya nggak mudik, Ustadz, karena orang tua saya sudah wafat, bapak ibu sudah wafat, di kampung sudah nggak ada orang tua, jadi nggak usah mudik, Ustaz. Padahal di kampungnya ada pamannya. Padahal di kampungnya ada sepupunya. Kalau Anda berbakti kepada orang tua, tetap sambung. Pamanmu masih ada. Saudaranya bapak ibumu masih ada. Keponakan bapak ibumu masih ada. Tetangga-tetangga bapak ibumu masih ada. Kalau engkau ingin berbakti kepada ibu bapakmu, sambung. Jangan diputus. Jadi cara menyambung, cara memberi manfaat kepada orang tua yang sudah wafat, cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, menyambung orang yang pernah dekat sama orang tua kita. Saya kasih dalil ya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya siapa? Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah bin Umar pernah naik baghlah atau ya sejenis himar gitulah, keledai. Kemudian sambil membawa surban, ya. Terus di tengah jalan ketemu seorang Arab Badui, Arab kampung, Arab desa. Maka Abdullah bin Umar turun dari kendaraan tunggangannya, terus mendatangi Arab kampung tersebut dan memberikan surbannya serta memberikan kendaraannya. Jelas ya? Jelas? Jelas. Ya. Diberikanlah surbannya, diberikanlah pula kendaraan. Setelah itu diprotes beliau ini. Diprotes sama teman-temannya, ini orang Arab kampung, seandainya dikasih surban sudah seneng.
kenapa kok dikasih kendaraan juga? Padahal kendaraan itu sering Anda pakai sendiri, wahai Abdullah bin Umar. Apa jawabannya Abdullah bin Umar? Kata Abdullah bin Umar, karena aku masih ingat dahulu bapaknya orang ini disenangi sama bapakku Umar bin Khattab. Jelas ya? Jadi kalau kita ingin berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, sambung tali rahim orang tua kita dulu. Tali rahimnya orang tua yang paling kuat siapa? Kan kalau orang tua sudah wafat, kita disuruh nyambung tali rahimnya orang tua. Tali rahim yang paling kuat dari orang tua kita itu siapa? Kakak atau adiknya, Ustaz? Ya, tali kerabat yang paling agung dari bapak ibu kita adalah anaknya bapak ibu kita. Anak dari bapak ibu kita itu apanya kita? Saudara-saudara kita. Saudara kita. Makanya saya itu miris kalau ada seorang bapak ibu wafat, kemudian anaknya itu tukaran. Ngerti tukaran? Apa namanya? Berantem, Ustaz. Berantem gara-gara warisan. Itu dia nggak kasihan sama orang tuanya. Padahal salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah menyambung tali rahimnya orang tua. Dan tali rahim yang paling rahim adalah anaknya orang tua. Anaknya orang tua adalah saudara kita. Makanya kalau kita sayang kepada orang tua yang sudah wafat, kita sesama saudara itu harus rukun. Gak boleh kita berantem gara-gara warisan. Gitu ya. Nah, terus yang nomor berapa ini? 7. Nomor 7, menghajikan orang tua. Tadi belum disebut ya haji ya? Belum. Terakhir. Ya, yang terakhir ini haji. Kalau dulu orang tua belum sempat haji, sudah wafat atau sedang sakit, nggak bisa haji, maka boleh dibadali sang anak. Ya, dengan syarat sang anak harus haji duluan. Kalau anak sudah haji duluan baru boleh. Ya, ada seorang sahabat Nabi mengatakan labbaik Allahumma an Subrumah. Ya Allah, Subrumah memenuhi panggilanmu. Ditanya sama Nabi, siapa Subrumah itu? Qoribun li, kerabatku, bapakku ya Rasul. Kamu sudah haji belum? Belum ya Rasulullah. Tahun ini kamu haji untuk dirimu dulu. Untuk dirimu dulu. Nah, tahun depan boleh kamu haji untuk Subrumah. Jadi boleh menghajikan orang tua dengan syarat si anak harus sudah haji duluan. Kayaknya sudah cukup sampai di sini ya. Ya, Ustaz, waktu juga sudah 21.30. Tentunya masih banyak pertanyaan yang akan dilayangkan oleh Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, tapi karena waktu yang kita batasi, untuk lebih dekat dengan Ustadz Fadlan, silakan bisa di-follow Facebook-nya. Kalau untuk menjadi friend beliau sudah tidak bisa ya. Sudah 5.000 lebih friend-nya. Jadi hanya follow saja, silakan disimak tulisan-tulisan beliau dan kita ambil faedah ilmunya baik di Facebook, Instagram atau di YouTube gitu Ustadz ya. Bahkan di Telegramnya pun insya Allah ada aktif. Bisa disimak tulisan-tulisan beliau. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ya, sami-sami. Ya, kebetulan insya Allah sebetulnya sedianya besok itu ada kajian juga dengan Ustadz Abu Aslam, Hafizahullah Ta'ala, mendapatkan kabar bahwa tadi sore beliau masuk ke rumah sakit Ustadz. Jadi sebelum menutup kita doakan terlebih dahulu dipimpin oleh Ustadz sekaligus menutup majelis kita Ustadz insyaallah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala amabad. Ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana sudah diinfokan oleh Mas Abu Rasyad tadi bahwa Ustadz kita, guru kita Ustadz Abu Aslam, beliau sedang sakit, maka di antara hak saudara muslim yang lain adalah kita doakan. Kewajiban kita adalah mendoakan saudara kita yang lain. Kita doakan beliau, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang menimpa beliau, rasa sakit beliau semoga diangkat oleh Allah dan digantikan dengan kesehatan. Dan semoga sakitnya beliau bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan beliau. Dan semoga dengan sakit itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Tayyib, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khair.